Oke. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah, hari ini gue mau menceritakan sebuah film yang berjudul Monstrum. Film ini adalah sebuah film action yang diproduksi di Korea Selatan dan dirilis pada tanggal 12 September tahun 2018. Menariknya adalah film ini pernah berkompetisi di salah satu ajang Sitges International Fantastic Film Festival, yang merupakan salah satu festival film yang paling terkenal di Eropa dan dianggap sebagai festival terbaik di dunia dalam hal film-film berbau fiksi ilmiah. Film ini menceritakan tentang munculnya sebuah wabah yang menyebar di sebuah kerajaan yang bernama Joseon, bersamaan dengan kemunculan makhluk ganas misterius yang disebut sebagai Monstrum yang berkeliaran di seluruh negeri. Tapi sebelum mulai, kita intro dulu cuy. Pada tahun 1506 Masehi, di sebuah kerajaan yang bernama Joseon, diceritakan ada seorang perdana menteri di kerajaan tersebut yang bernama Simon, yang mencoba melakukan kudeta atau ingin menggulingkan sang raja yang bernama Yongsangun. Setelah berhasil menggulingkan sang raja, kemudian diangkatlah anak dari sang raja tersebut, yaitu Pangeran Jungjong. Tetapi semuanya ini merupakan siasat dan rencananya Simon untuk merebut tahta kerajaan tersebut. Karena kepemimpinan si Jongjun ini terlihat lebih buruk dari ayahnya, maka kekacauan pun terjadi di seluruh negeri. Wabah mengerikan pun tersebar hampir di seluruh negeri, di mana tampak segerombolan orang yang terlihat digiring atau dipaksa untuk menuju ke suatu tempat. Nah, orang-orang ini adalah para penduduk yang nggak berdosa, yang udah dianggap terinfeksi oleh wabah mematikan yang terjadi di negeri itu. Dan karena itu, para pejabat tinggi pemerintah kemudian memutuskan untuk menghabisi semua orang yang terindikasi terinfeksi wabah mengerikan tersebut. Bangsat. Hujan pun mulai turun membasahi tumpukan mayat yang tergeletak di sana, di mana seorang bocil terlihat menangisi kematian ibunya. Tapi secara tiba-tiba tampak sosok pria muncul dan membawa anak itu pergi bersamanya. Dan suara makhluk misterius pun terdengar di sekitar tempat itu. Scene kemudian berlanjut ke dalam istana kerajaan, di mana di sana berkumpul sang raja bersama dengan para pejabat pemerintahan. Dan mereka kayak sedang rapat gitu cuy. Di situ, para menteri kerajaan mencoba melaporkan kepada sang raja kalau ada semacam isu di kalangan para penduduk yang mengatakan tentang kemunculan sosok monster yang menakutkan. Di situ sang raja didesak oleh para menterinya, salah satunya si menteri yang bernama Simon ini, untuk melakukan sebuah tindakan atau penyelidikan tentang kebenaran dari kabar kemunculan monster misterius itu. Setelah terjadi perdebatan dengan Simon, sang raja pun memutuskan untuk menyelidiki hal tersebut. Demi menyelesaikan semua masalah ini, kemudian si Raja Jungjong ini pergi untuk menemui seseorang yang bernama Yoon Geom. Orang ini dulunya adalah panglima kepercayaannya sang raja. Ya kasarnya kalau ada yang macam-macam, lo harus berhadapan sama orang ini dulu. Nah, si Yoon Geom ini udah pensiun cuy, dan dia sekarang tinggal di sebuah gubuk bersama dengan seorang putrinya yang bernama Meong. Anjay, Meong kayak kucing. Dan juga teman baiknya yang bernama Sung Han. Di sini sang raja bermaksud untuk meminta atau mencoba memanggil kembali si jenderal ini untuk bekerja kembali bersamanya. Jadi dulunya si Jenderal Yoon Geom ini pernah menyelamatkan seorang bocil perempuan di adegan awal-awal film tadi, pas pembantaian orang-orang yang dituduh terinfeksi suatu wabah. Nah, ketika di hadapan sang raja, Yoon Geom membuktikan kalau nggak ada wabah yang ditularkan kepadanya, dan dia juga terlihat baik-baik aja. Dan si bocil pun juga baik-baik aja. Tapi si Perdana Menteri Simon Setan ini menyuruh sang raja untuk menghabisi kedua orang ini, dengan maksud untuk menghentikan wabah itu. Tapi sebenarnya itu adalah bagian dari rencana jahatnya si Simon untuk satu persatu menyingkirkan orang-orang kepercayaannya sang raja dengan memfitnah si Geomyeon ini. Karena hal itu, sang raja memutuskan untuk mengusirnya pergi dari istana. Sekarang ini, si raja ini sebenarnya udah tahu rencana busuknya si Simon. Salah satunya ialah dengan menggunakan isu monster untuk menggulingkan posisinya sebagai raja. Yoon Geom pun akhirnya bersedia untuk kembali menjadi orang kepercayaannya sang raja. Singkat cerita, Yoon Geom bersama dengan Meong si bocil yang sekarang udah jadi putrinya, serta Sung Han kemudian bergegas menuju ke kota Hanyang. Nah, di tempat lain tampak segerombolan orang terlihat sedang melakukan sebuah ritual gitu cuy. Nah, di situ mereka menari-nari dan mempersiapkan hewan-hewan untuk dikurbankan. Tapi tiba-tiba, angin bertiup kencang dan sesuatu muncul dari dalam hutan yang kemudian menghabisi mereka semua. Sementara itu, Yoon Geom beserta kelompoknya yang udah tiba di kota Hanyang tiba-tiba diberitahu oleh seorang suruhan raja yang bernama Heo kalau ada suatu kejadian yang harus mereka selidiki. Mereka semua pun tiba di tempat yang sebelumnya di mana di situ terjadi pembantaian.
Mereka pun menyelidiki satu persatu tubuh orang-orang yang terlihat tercabik-cabik dan terpotong-potong. Ternyata ada satu saksi mata yang secara nggak sengaja melihat kejadian tersebut, yaitu seorang bocil. Bocil itu mengatakan kalau yang melakukan hal itu adalah seekor monster. Tapi Yoon Geom merasa ada yang nggak beres dengan kejadian di tempat itu. Karena si Yoon Geom ini merasa curiga dengan si bocil ini ketika mengatakan kata monster, di mana si bocil ini terlihat nggak takut sama sekali. Yoon Geom dan Sung Han memutuskan untuk pergi mengikuti si bocil tersebut. Dan benar saja, seseorang dengan jubah hitam muncul yang langsung memberikan bungkusan sama si bocil itu. Yoon Geom kemudian mengikuti si bocil itu, sedangkan Sung Han mencoba mengikuti si pria berjubah hitam. Tapi si pria berjubah hitam ini pun akhirnya bisa meloloskan diri. Nah, si Yoon Geom yang berhasil menemukan bocil tersebut pun akhirnya mengetahui kalau si bocil ini sebelumnya udah berbohong. Dan dia terpaksa harus berbohong demi mendapatkan makanan. Di sini, si Yoon Geom ini nggak bisa mendapatkan jawaban yang detail mengenai siapa yang menyuruh bocil ini serta apa alasannya. Ketika mereka sedang berdiskusi untuk mencoba mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan seseorang yang terlihat terinfeksi penyakit yang mengerikan. Dan orang tersebut juga mengatakan kalau dia dan rombongannya udah diserang oleh seekor monster. Setelah mengetahui dari mana orang tersebut berasal, Yoon Geom dan Sung Han juga menemukan sekelompok orang yang terlihat dibantai habis di tempat itu. Dan di tubuh mayat-mayat itu terdapat semacam benjolan-benjolan yang bisa dibilang mungkin adalah wabah penyakit yang menginfeksi tubuh mereka. Nah, setelah diselidiki, akhirnya si Yoon Geom ini pun mengetahui kalau orang-orang yang dibantai di tempat yang pertama bukanlah akibat dari serangan monster, melainkan dibuat secara sengaja, atau bisa dibilang itu adalah perbuatan dari manusia. Hal itu terlihat dari luka yang diakibatkan oleh anak panah, dan beberapa luka potongan yang seakan-akan dibuat seperti gigitan binatang. Nah, sedangkan orang-orang yang dibantai di tempat kedua, mereka seperti dibantai, dikoyak, dan di tubuh mereka juga ditemukan benjolan-benjolan aneh. Dan setelah disuntikan ke seekor tikus menggunakan cairan yang ada di benjolan itu, hasilnya adalah tikus itu pun juga mati cuy. Sang raja pun memutuskan untuk melakukan perburuan terhadap monster tersebut. Tapi si Menteri Simon lagi-lagi ikut memberikan idenya tentang perburuan itu. Simon memberikan sebuah ide, yaitu para penduduk juga harus diikutsertakan di dalam perburuan tersebut, yang menurutnya pasti akan sangat membantu untuk meredakan rumor tentang monster itu. Ya, karena mereka bisa melihat dengan mata dan kepala mereka sendiri kalau itu monster beneran ada atau enggak. Akhirnya, para penduduk pria dikumpulkan sebagai bagian dari tim pemburu yang dipimpin langsung oleh Yoon Geom. Nah, di dalam gerombolan pasukan itu juga terdapat kaki tangannya Simon, yaitu Jin Yong, yang memimpin tim pasukan kerajaan. Dan perburuan pun akhirnya dilakukan. Singkat cerita, di malam harinya, Yoon Geom beserta kelompoknya dan juga setengah dari para penduduk menemukan jejak kaki yang terlihat aneh yang mengarah ke dalam sebuah jurang. Dan rupanya ini adalah tempat di mana terjadi pembantaian pada awal-awal film tadi cuy. Ketika Yoon Geom mencoba turun dan memeriksa jurang tersebut, tiba-tiba secara nggak disangka-sangka, pasukan Jin Yong dengan cepat melancarkan aksinya, yaitu dengan menyerang para warga. Sehingga menyebabkan banyak warga yang mati akibat serangan tersebut. Setelah terjadi pertarungan sengit antara Yoon Geom dan kelompoknya melawan Jin Yong beserta pasukannya, Yoon Geom dan Sung Han akhirnya tertangkap. Di situ Jin Yong menjelaskan kalau sejak awal kabar tentang kemunculan monster tersebut menurut mereka itu nggak ada. Ya, kabar dan isu itu memang sengaja direncanakan oleh Perdana Menteri Simon untuk melakukan kudeta. Nah, dengan cara ini nantinya para pasukan pengkhianat akan leluasa masuk ke ibu kota. Meong beserta Hyo yang juga ditangkap kemudian dilemparkan ke dalam jurang tersebut. Ketika Jin Yong mencoba untuk menghabisi Yoon Geom dan juga Sung Han, secara tiba-tiba dari bawah jurang muncullah seekor monster yang langsung menghabisi separuh dari pasukannya si Jin Yong. Yang menyebabkan si biawak ini dan sisa pasukannya terpaksa harus mundur ke dalam istana. Yoon Geom dan Sung Han kemudian bergegas turun ke dalam jurang untuk menyelamatkan anaknya si Meong yang ternyata masih selamat beserta si Heo. Di sana mereka juga bertemu dengan seorang kakek-kakek yang juga secara nggak sengaja juga terjatuh ke tempat itu. Si kakek ini kemudian memberitahu mereka kalau si monster itu pasti akan datang dan turun kembali ke jurang ini. Aki-aki ini juga mengatakan untuk mengoleskan semacam cairan manis di seluruh tubuh mereka, sebagai pengalihan dari penciuman si monster yang bisa mendeteksi aroma dari tubuh manusia. Jadi si monster ini nggak bisa melihat cuy, dan hanya peka terhadap suara dan penciumannya aja. Nah, begitu tiba di bawah, si monster ini nggak bisa mengetahui keberadaan manusia yang berada di sekitarnya. Setelah mungkin kekenyangan akibat memangsa para pasukan di atas, makhluk ini pun akhirnya tertidur. Nah, ketika merasa aman, mereka kemudian mencoba untuk pergi secara perlahan-lahan. Tapi seketika itu juga si monster menjadi terbangun. Mereka pun semua akhirnya melarikan diri ke sudut-sudut jurang, di mana mereka menemukan lubang besar mirip sebuah goa. Mereka pun berlari ketakutan sambil dikejar sama monster itu. Dengan melompat dan terjun ke dalam kubangan air, mereka akhirnya bisa lolos dari sergapan monster tersebut.
Sementara itu di istana, Jin Yong yang sudah sampai memberitahu atasannya yaitu Simon tentang kebenaran dari si monster yang ternyata memang benar ada. Jadi sebenarnya Perdana Menteri Curut ini nggak pernah percaya terhadap monster yang dibicarakan sama para penduduk. Selama ini dia hanya pura-pura percaya, yang pada akhirnya menggunakan isu-isu tentang monster untuk dia gunakan sebagai konspirasi jahat yang bertujuan untuk mengendalikan sang raja. Nah, begitu si menteri ini tahu kalau monster itu ternyata beneran ada, malah membuat si menteri ini mempunyai sebuah ide untuk mempercepat rencananya mengkudeta sang raja, yaitu dengan memanfaatkan para penduduk yang ketakutan dan marah karena menganggap sang raja nggak becus dalam menyelesaikan musibah ini. Kembali lagi ke Yoon Geom beserta kelompoknya dan juga satu orang kakek-kakek yang ikut juga bersama dengan mereka. Setelah berhasil meloloskan diri dari monster itu, mereka sampai di sebuah lorong yang berada tepat di bawah istana kerajaan. Dan ternyata lorong ini dulunya memang dibuat bersamaan dengan dibangunnya istana kerajaan. Nah, si kakek-kakek ini lalu menunjukkan sebuah rahasia kepada Yoon Geom dan kelompoknya. Jadi, pas Raja Yung Sangun, ayah dari Raja Jungjong yang sekarang memimpin itu berkuasa, dulunya pernah membangun sebuah tempat di bawah tanah, yaitu ruang penangkaran yang dibuat untuk menampung berbagai macam binatang hasil persilangan, yang nantinya kalau udah pada besar akan digunakan sebagai senjata dalam peperangan. Ketika Raja Yung Sangun dikudeta oleh Simon, dia dan pasukannya lalu membunuh semua hewan-hewan ganas tersebut. Nah, karena si kakek ini dulunya adalah seorang pekerja di kandang tersebut, di situ dia mencoba menyelamatkan satu ekor hewan yang diberi nama Corong yang masih sangat kecil dan imut-imut, dengan membiarkannya pergi melalui sebuah lorong. Makhluk kecil ini pada dasarnya hewan jinak, cuy. Tapi karena di luar sana dia memakan bangkai manusia yang udah terjangkit penyakit menular, yang pada akhirnya menjadikan si Corong ini makhluk yang sangat buas dan ganas. Monster itu pun akhirnya muncul ke tempat di mana Yoon Geom dan kelompoknya berada. Nah, di sini si kakek-kakek ini mencoba untuk mengalihkan perhatian monster tersebut dengan mencoba memancing ingatan masa kecilnya dulu sambil memasuki sebuah kandang. Tapi karena si makhluk ini mungkin nggak mengingat lagi masa lalunya, yang kemudian memangsa si kakek-kakek itu. Yoon Geom dan kelompoknya pun melarikan diri dan akhirnya sampai di aula milik sang raja. Ketika Yoon Geom melaporkan semua yang terjadi kepada sang raja, tiba-tiba Simon muncul bersama dengan pasukannya yang langsung mengepung tempat itu. Sang raja pun harus terluka oleh anak panah yang dilepaskan oleh Simon. Dan pertarungan sengit pun terjadi antara Yoon Geom dan pasukan Perdana Menteri Simon. Tapi akhirnya mereka terpaksa harus menyerah dan tertangkap. Di sini pasukan Simon juga membunuh semua para pengawal kerajaan dengan sadis. Ketika Simon lagi memutuskan untuk membunuh sang raja dan juga Yoon Geom, secara tiba-tiba monster Corong muncul tepat dari bawah aula tersebut, yang kemudian membunuh banyak dari pasukannya si Perdana Menteri Simon, termasuk juga anak buahnya si Jin Yong. Abis dari situ, si monster ini kemudian keluar dari dalam aula. Dan di luar aula, monster itu mulai menghabisi sisa dari pasukan Simon, termasuk pasukan pemanah yang mencoba memanahnya menggunakan petasan. Monster itu pun akhirnya terlihat tertangkap oleh para pasukan. Tapi si monster ini benar-benar kuat, cuy. Dengan menggunakan serangan cairan penyakit yang ada di tubuhnya, makhluk itu pun berhasil lolos dan kemudian melanjutkan perburuannya. Si Perdana Menteri Simon yang mencoba melarikan diri ke arah gerbang secara nggak sengaja bertemu dengan si Meong dan juga para penduduk yang tadinya ingin memaksa masuk ke dalam istana. Di situ si Meong ini memberitahu kelakuan biadab dari Simon kepada para penduduk. Para penduduk yang marah karena mengetahui semua rencana jahatnya si Simon, kemudian memaksa Simon dan anak buahnya untuk masuk kembali ke dalam istana dan menutup pintu gerbang tersebut. Sehingga ketika monster itu muncul di hadapannya, Simon biawak ini pun akhirnya dimangsa oleh monster itu. Yoon Geom kemudian mencoba memancing monster itu menuju aula raja, di mana Sung Han dan juga Heo udah membuat sebuah jebakan, yaitu dengan memasang bahan-bahan peledak tepat di bawah aula raja, yaitu ruang penangkaran. Sementara Yoon Geom berhasil memancing makhluk itu ke dalam aula, di ruang penangkaran, Sung Han dan Heo terlibat pertarungan sengit dengan si Jun Yong. Yang entah bagaimana ini orang ternyata masih hidup, cuy. Pertarungan itu hampir membunuh keduanya, jika saja si Myong ini nggak muncul tepat pada waktunya. Pertarungan sengit pun juga terjadi antara Yoon Geom dan juga si monster Corong, yang kemudian pertarungan mereka berlanjut di ruang penangkaran. Ketika bahan peledak sudah siap untuk diledakkan, si Yoon Geom mencoba untuk mengorbankan dirinya dengan maksud untuk menyelamatkan putrinya. Nah, dengan susah payah Yoon Geom berhasil meledakkan tempat itu dan juga membunuh makhluk tersebut. Myong yang mengetahui kalau ayahnya udah mengorbankan diri seketika itu juga menjadi menangis histeris dan mencoba untuk mencari tubuh ayahnya di antara puing-puing bangunan.
Dan rupanya si Myung kemudian mendapati ayahnya yang masih hidup dan ditutupi oleh puing-puing bangunan. Waktu pun berlalu semenjak kejadian itu, di mana suatu ketika Yeon-gyeom bersama dengan Sung-han memutuskan untuk pulang kampung dan berpisah dengan anaknya Myung. Setelah berpisah di perjalanan, si Sung-han ini kemudian bertanya kepada Yeon-gyeom tentang bagaimana dirinya bisa selamat dari ledakan pada waktu itu. Jadi tepat sebelum Yeon-gyeom meledakkan semua bahan peledak, dia masih sempat mengambil sebuah pengait besi yang secara nggak sengaja terikat ke badannya si monster itu. Jadi ketika monster itu menerkam tepat setelah Yeon-gyeom meledakkan bahan peledak tersebut, tubuh Yeon-gyeom menjadi terpental dan dia akhirnya selamat dari ledakan tersebut. Well, film Monstrum ini sejatinya masih menjadi film yang cukup layak untuk kalian tonton. Film ini menyajikan intensitas ketegangan pada pertarungan manusia melawan makhluk mitos dari Korea, yang juga dibalut dengan sejarah dinasti Joseon abad ke-15, di mana hal itu tentu menjadi suatu hal yang menyegarkan. Film ini sendiri berkisar tentang wabah penyakit, monster, dan tentunya pengkhianatan. Hal yang kurang bagus dari film ini selain plot filmnya yang mudah ditebak, adalah endingnya yang bisa dibilang anti klimaks. Karena dari awalnya film ini udah cukup bagus dalam membangun tensi kita yang menontonnya. Tapi begitu endingnya, boom, biasa aja. Tapi overall film ini setidaknya memberikan gambaran dan ide cerita yang berbeda dibandingkan dengan film-film Korea yang juga berlatarkan sejarah. Tidak banyak drama melankolis yang terdapat di film ini. Dan yang terakhir, kalau gue boleh kasih nilai, film ini gue kasih nilai 7 dari 10. So, terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian terhibur ya. Gua admin 1 pamit, tetap sehat, tetap tersenyum, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.